izin memulai ya, kita melaksanakan tuweb kedua. Tuweb kedua ini sesuai yang sudah diamanatkan oleh UT bahwa materinya adalah bedah artikel ilmiah. Yang namanya bedah artikel ilmiah itu berarti kita harus menjabarkan apa saja isi dari artikel ilmiah. Karena selama ini artikel ilmiah itu kan banyak macamnya. Ada yang ditulis untuk keperluan proceeding, yang diseminarkan, yang dipresentasikan dalam conference. Ada juga artikel ilmiah yang sebetulnya tidak diseminarkan, tidak dipresentasikan, tapi tahu-tahu bisa terbit di sebuah jurnal. Ada juga artikel ilmiah yang sekedar ditulis tetapi tidak dipublikasikan. Biasanya mahasiswa S1 di kampus-kampus yang udah punya nama di Jawa Timur, di Jogja, di Jawa Tengah itu salah satu syarat untuk yudisium skripsi yang sudah ditulis itu diubah dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, artikel-artikel ilmiah itu sebagian besar tidak dipublikasikan, tapi tetap namanya artikel ilmiah. Kenapa? Karena ditulis dengan metodologi ilmiah yang runtut, yang rigid. Nah, kalau kita mau bikin yang mana? Yang untuk proceeding, untuk jurnal, atau untuk yang tidak diterbitkan. Nah, sesuai dalam buku panduan penulisan karya ilmiah, kita fokus ke artikel ilmiah yang peruntukannya adalah diterbitkan di jurnal ilmiah. Di jurnal ilmiah berarti kita harus mengikuti gaya selingkung. Gaya selingkung itu artinya eh, lingkungan. Ya, Ibu tahu istilah lingkungan ya. Lingkungan itu kan area sekitar kita. Itu kan kata dasarnya lingkung terus dapat akhiran an jadi lingkungan. Nah, gaya selingkung itu adalah model lingkungan di jurnal itu kayak gimana. Ada jurnal misalkan namanya jurnal pembelajaran menyenangkan, Joyful of Learning Journal. Nah, itu eh, punya gaya yang berbeda dengan jurnal tentang evaluasi. Itu juga berbeda dengan jurnal yang membahas tentang partisipasi bersekolah dan lain sebagainya. Jadi setiap jurnal itu punya gaya masing-masing. Nah, kita akan coba bedah, kita akan coba pelajari. Dari sekian banyak jurnal, pasti ada keseragaman. Nah, keseragaman itu yang harus kita dalami di pertemuan siang hari ini. Supaya artikel ilmiah yang kita susun itu bisa kompatibel untuk berbagai macam jurnal. Sebelumnya saya akan share screen bagaimana bentuknya kalau kita mau bikin artikel ilmiah. Duh, nggak kelihatan. Oke. Ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Udah, Udah, Pak. oh udah ya. Oke, aman deh. Ini ada sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan di Joyful Learning Journal dari Universitas Negeri Semarang di Jawa Tengah sana. Nah, kalau kita telaah Bapak Ibu sistematikanya, kita bedah satu-satu. Yang paling atas, kita langsung fokus ke sini. Yang paling atas itu namanya judul. Pasti ya, tanpa saya beritahu Bapak Ibu pasti juga udah tahu bahwa ini namanya judul. Tetapi Bapak Ibu, yang sering kali tidak diketahui adalah bahwa ternyata penulisan judul itu ada aturan mainnya. Tidak asal nulis inti dari isi, bukan, tetapi judul itu kriterianya harus padat dan informatif. Kalau Bapak Ibu pernah baca skripsi S1 di tahun 2016, 2017 dulu itu masih pakai pola pikir yang lama bahwa judul itu harus lengkap dan spesifik. Padahal enggak, sekarang paradigmanya sudah berubah. Judul itu tidak lengkap dan spesifik, tapi padat dan informatif. Padat dan informatif. Nah, beberapa profesor juga menyarankan bahwa selain padat dan informatif, judul itu diusahakan untuk bisa mengundang rasa ingin tahu dari calon pembaca supaya calon pembaca itu mau membaca keseluruhan artikel ilmiah yang kita buat.
Nah, gimana caranya supaya memenuhi kriteria-kriteria itu? Ya, tentu salah satu cara yang paling gampang, katanya Profesor Sultan Masihud dari Universitas Jember, maksimal 15 kata, Bapak Ibu. Maksimal 15 kata. Nah, resep ini sudah saya terapkan sejak saya kuliah di Jogja dulu tahun 2018, dan ternyata resep ini sangat manjur. Saya coba padatkan judul artikel ilmiah saya ke dalam kurang dari 15 kata. Kemudian saya submit, saya kirimkan ke jurnal, dan ternyata diterima oleh jurnal itu dan berhasil terbit. Di bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya juga sama, saya lakukan hal yang serupa. Saya padatkan judulnya supaya informatif, padat, dan mengundang rasa ingin tahu. Nah, itu salah satu resepnya Bapak Ibu. Di kuliah kita, mata kuliah Karil, saya harap Bapak Ibu juga bisa seperti itu ya, karena jurnal-jurnal nasional kita mayoritas punya aturan tidak tertulis seperti itu. Di website jurnalnya memang ada aturannya, tapi seringkali kurang dari 15 kata itu tidak dituliskan secara eksplisit, tidak dituliskan secara tersurat. Jadi ini sebuah petunjuk untuk Bapak Ibu supaya karya ilmiahnya bagus. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di artikel ilmiah yang ini, judulnya adalah pengembangan media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Nah, apakah ini kurang dari 15 kata? Ya, jelas. Apakah ini padat? Pasti. Karena sangat padat. Ini nggak dijelaskan eh, untuk kelas berapa, untuk jenjang sekolah apa, apakah SD atau SMP atau TK, nggak dijelaskan. Supaya apa? Supaya padat. Selain itu tujuannya supaya apa? Supaya ada rasa ingin tahu dari si pembaca. Ini jenjang apa ya? Ini kelas berapa ya? Nah, pada akhirnya kan untuk menjawab rasa ingin tahu, si pembaca akan ngecek abstraknya, akan ngecek bagian metodenya, akan ngecek bagian hasilnya. Jadi cukup seperti ini aja Bapak Ibu judulnya. Pengembangan media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Udah, kata kuncinya ada di sini. Media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Ada dua variabel. Nah, setelah itu tepat di bawah judul Bapak Ibu, kita tulis nama penulisnya. Nama penulisnya kan kita sendiri. Bapak Ibu perlu diingat ya, kemarin kan ada pertanyaan, gimana kalau diambil dari PKP Pak, apakah boleh? Jawaban saya sesuai dengan buku panduan, boleh. Tapi penulis pertama, jika ini dari PKP ya Bapak Ibu, penulis pertama adalah Bapak Ibu sendiri. Penulis kedua adalah tutor PKP. Nah, penulis ketiga saya sebagai tutor Karil. Tapi kalau artikel ilmiah Bapak Ibu tidak diambil dari PKP, murni bikin baru, maka penulis pertama adalah mahasiswa, yaitu Bapak Ibu sendiri. Penulis kedua adalah saya sebagai tutornya. Setelah nama ada afiliasi, Bapak Ibu. Afiliasi itu tempat di mana Bapak Ibu bekerja atau terafiliasi. Terafiliasi itu terikat maksudnya. Nah, dalam hal ini kemarin sudah disepakati, walaupun Bapak Ibu sudah mengajar di SD, bukan berarti afiliasinya ditulis SD, tetapi ditulis universitas terbuka, karena Bapak Ibu terikat sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk info artikel ini tidak usah diisi, ini urusannya editor, Bapak Ibu tidak usah campur tangan soal ini. Kemudian ini keyword namanya. Keyword ini adalah kata-kata kunci yang menjadi apa ya istilahnya ya? Menjadi poin-poin pokok dalam tulisan Bapak Ibu. Dalam artikel ini, artikelnya Ernawati ini, kunci-kunci pokoknya adalah IPS, Diversity of Traditional House, Scrapbook Learning Media. Nah, lalu muncul pertanyaan nih, apakah setiap keyword yang ada di sini itu
selalu muncul di dalam judul. Tidak. Buktinya ini, diversity of traditional houses atau rumah tradisional yang beraneka ragam. Di judul nggak ada, tapi pasti ini merupakan konsep kunci. Letaknya di mana? Kalau nggak di pembahasan, pasti ada di bagian pendahuluan. Nanti bisa kita cek. Nah, dari mana kita merumuskan ini? Ya, kalau kita udah menyusun artikel ilmiahnya secara lengkap. Nah, Bapak Ibu, ini ada namanya abstrak. Abstrak itu tidak sama dengan kesimpulan ya. Saya itu sering kali koreksi mahasiswa saya di Universitas Tangerang Raya itu kalau bikin karya ilmiah kadang-kadang terjebak dalam miskonsepsi antara abstrak dan kesimpulan. Padahal bukan. Kesimpulan itu adalah penegasan dari temuan penelitian, jawaban dari rumusan masalah. Itu kesimpulan. Tetapi kalau yang namanya abstrak itu adalah ringkasan dari seluruh bagian naskah. Mulai dari pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan itu semuanya ada di abstrak. Nah, abstrak itu ada apa aja sih? Bapak Ibu bisa catat. Abstrak yang baik itu adalah satu, di awal kalimat pertama itu ada namanya alasan atau masalah. Kenapa penelitian ini dilakukan? Itu cukup satu kalimat aja. Kemudian setelah satu kalimat itu, bagian kedua, kalimat berikutnya adalah tujuan dari dilakukannya penelitian itu. Tujuan penelitian itu maksudnya penelitian ini ingin mencapai apa sih? Itu ya. Nah, di kalimat berikutnya adalah metode. Metode ini agak panjang, mulai dari pendekatan, desain, kemudian subjek, teknik analisis data itu dalam satu bagian namanya metode. Itu bisa sampai 4 kalimat atau 5 kalimat. Nah, setelah metode ada hasil. Intinya hasil penelitian ibu itu apa? Nah, itu harus ada di abstrak. Kemudian diakhiri dengan implikasi atau kesimpulan. Oke, kriteria abstrak yang baik kayak gitu. Sekarang kita cek, apakah pengembangan media pembelajaran dan seterusnya ini yang ditulis oleh Ernawati ini sudah punya abstrak yang baik. Kita cek di bagian sini. Perlu dilakukan pengembangan media pembelajaran dan seterusnya. Oke, ini namanya masalah atau latar belakang. Kita tandai dulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu bla bla bla. Oke, ini tujuan. Benar. Setelah masalah pasti tujuan. Oke, it's okay berarti benar. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah research and development. Model pengembangan yang diterapkan yaitu ADDIE. Nah, Bapak Ibu, buat yang belum tahu, desain penelitian R&D itu ada banyak jenisnya, banyak ragamnya. Ada yang tipe board and goal, itu ada 10 langkah. Ada yang tipe 4D atau 4D, design, develop, define, design, develop, dan disseminate. Ya, oh, saya kira ada pertanyaan. Oke, itu desain macam yang kedua. Nah, macam yang ketiga ada ini ADDIE, ada 5 langkah. Kemudian ada juga Asure namanya, tulisannya Asure. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Google, itu juga ada 5 langkah. Kebetulan si Ernawati ini memilih desain penelitian R&D yang ADDIE. Subjek penelitian ini dibagi menjadi subjek uji coba skala kecil, yakni siswa kelas 4, bla bla bla, dan seterusnya. Penelitian ini dilakukan pada September tahun ajaran 2122. Oke. Ini bagian ini namanya metode. Baik, Bapak Ibu perlu diingat, tadi kan kalau kita mau bikin abstrak yang baik, harusnya kan pertama ada latar belakang. Kemudian ada
tujuan. Setelah ada tujuan ada metode. Setelah metode ada hasil. Setelah hasil ada kesimpulan. Nah, dari lima komponen yang harus ada, ternyata si Ernawati nulisnya cuma tiga, yang dua nggak ditulis, yaitu hasil dan kesimpulan. Ini hasilnya mana nggak ditulis, kesimpulannya apa juga nggak ditulis. Artinya Bapak Ibu, abstrak yang Bapak Ibu lihat ini adalah abstrak yang kurang baik, abstrak yang tidak sempurna. Nah, saya tidak ingin Bapak Ibu melakukan hal yang sama, mengulangi kesalahannya Ernawati. Abstrak yang Bapak Ibu buat harus memuat 5 komponen tadi ya. Ada latar belakang, itu cukup satu kalimat aja. Tujuan cuma satu kalimat aja. Kemudian metode itu bisa 3 atau 4 kalimat. Hasil itu biasanya agak panjang dan implikasi cukup satu atau 2 kalimat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pendahuluan. Nah, Bapak Ibu perlu diingat bahwa yang namanya pendahuluan itu isinya adalah urgensi atau alasan yang mendasari kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian ini. Itu poinnya di bagian pendahuluan itu. Tinggal gimana Bapak Ibu merangkai argumentasi supaya urgensinya benar-benar kelihatan. Contoh misalkan, si Ernawati ini kan sebetulnya urgensinya adalah perlu dilakukan pengembangan media pembelajaran IPS untuk memudahkan siswa memahami materi dalam pembelajaran IPS. Sebetulnya urgensinya ini, tapi diberi pengantar yang agak panjang supaya mengalir seperti air. Tidak ujuk-ujuk ini yang menjadi latar belakang. Enggak. Pendahuluan itu ya masih pengantar dulu. Nah, di sini dikatakan oleh si Ernawati, dia mulai dari yang paling atas, ternyata dia berangkat dari regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa bla 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 dan seterusnya. Ini bicara soal pendidikan secara umum. Kemudian Gunawan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran IPS di SD. Nah, setelah di paragraf ke-1 bicara soal pendidikan secara umum, ternyata di paragraf kedua udah mengerucut nih ke pembelajaran IPS di SD, bahwa harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Di paragraf ketiga, si Ernawati udah menuliskan hasil pra-penelitian yang dilakukan peneliti di SDN Kunciran 3. Nah, dari sini udah mulai masuk ke problem atau masuk ke masalah. Masuk ke masalah yang dihadapi. Hasil pra-penelitian itu maksudnya sebelum dilakukannya penelitian, dia ngecek di SDN Kuniran 3 melalui wawancara dan observasi. Ternyata dia dapat temuan muatan pelajaran yang sulit diajarkan pada siswa SD kelas 4A adalah IPS. Nah, ini kan udah mulai mengerucut lagi. Dari yang tadi di sini pendidikan secara umum, paragraf kedua udah mengerucut ke IPS, paragraf ketiga mengerucut lagi ke kelas 4 SDN Kuniran 3. Di sini dikatakan lagi kesulitan tersebut dikarenakan penggunaan media pembelajaran yang belum optimal oleh sekolah. Sekolah memiliki media dan seterusnya. Permasalahan tersebut juga didukung oleh data dokumentasi pada hasil belajar siswa kelas 4A. Ada siapa? Sebentar. Ini dari Bu Yeni. Oh iya, dari Bu Yeni. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita sambil lanjut ya. Sepertinya Bu Yeni juga sedang menidurkan si kecil. Bapak Ibu, di sini kita lanjut. Setelah tadi si Ernawati bilang ada masalah nih di SDN Kuniran 3 kelas 4A.
bahwa media pembelajaran IPS di SD itu ternyata tidak memadai. Ada, cuman nggak layak. Maka permasalahan itu juga didukung data dokumentasi yang menunjukkan bahwa ada 79% siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan hasil temuan ini ada berbagai faktor. Siswa kurang memperhatikan, kemudian sumber belajar kurang, dan seterusnya. Nah, kemudian dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya perbaikan kualitas. Tidak hanya dan seterusnya. Nah, dia udah mulai masuk nih ke sini. Salah satu inovasi yang dapat menarik perhatian siswa adalah pengembangan media belajar. Dari situ si Ernawati udah mulai masuk ke media belajar. Media belajar apa yang dipilih? Ternyata berdasarkan kajian nih seperti ini. Dalam tahapan ini, siswa belum mampu menguasai simbol verbal dan ide secara abstrak. Oleh karena itu, siswa membutuhkan kejadian dan pengalaman. Akhirnya dibuatkanlah scrapbook. Nah, Bapak Ibu, setiap paragraf itu kan punya ide pokok yang berbeda-beda. Kalau kita runtut tulisannya Ernawati ini, bagian pendahuluan itu bicara pendidikan secara umum. Kemudian paragraf berikutnya bicara soal pendidikan IPS itu harusnya kayak gimana. Terus paragraf ketiga itu bicara masalah real yang ada di lapangan, bahwa hasil pra penelitian menunjukkan IPS itu sulit banget diajarkan. Gara-gara apa? Gara-gara media pembelajarannya nggak memadai. Nah, permasalahan ini juga didukung oleh data yang lain, yaitu nih hasil dokumentasi, hasil ngecek raport, ternyata hanya 79% siswa yang tidak tuntas. Jadi cukup besar. Kemudian untuk menanggulangi permasalahan di atas, maka perlu diciptakan sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran apa yang paling bagus? Ternyata setelah dikaji, media pembelajaran yang paling bagus adalah scrapbook. Nah, alurnya begitu Bapak Ibu untuk pendahuluan. Nah, selanjutnya setelah pendahuluan, kita masuk ke masuk ke bagian metode penelitian. Oke, Bapak Ibu, saya kasih ini dulu clue di awal bahwa metode penelitian yang baik itu minimal harus ada satu, menyebutkan pendekatan dan metode atau desain. Pendekatan kan Bapak Ibu pasti udah belajar ya di mata kuliah PKP atau mata kuliah metodologi penelitian. Pendekatan itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif itu kan ada eksperimen, ada PTK, ada korelasional, ada R&D, ada survei, ada banyak. Kualitatif, pendekatan kualitatif ada fenomenologi, ada studi kasus, ada etnografi, ada naratif inquiry, ada banyak lah itu jenisnya. Nah, jadi di bagian metode minimal ada poin itu. Kemudian ada informasi tentang subjek penelitiannya. Ada informasi tentang cara memilih subjeknya, apakah random sampling atau purposive sampling. Kalau kuantitatif biasanya pakai random sampling, itu ada rumusnya. Kalau kualitatif biasanya pakai purposive sampling, itu juga ada kriterianya. Kemudian selain ada informasi tentang subjek, ada informasi tentang instrumen pengumpul data. Selain itu ada informasi tentang cara menganalisis data. Oke, nah pertanyaannya, apakah bagian metode penelitian yang ditulis oleh Ernawati ini sudah baik atau belum? Kita cek bareng-bareng. Jenis penelitian ini adalah bla 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 dan seterusnya. Oke, ada desainnya udah disebutkan. Coba kita tandai. Subjek penelitian ini dibagi bla 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 bla. Oke. Ini subjek penelitiannya sudah ada. Informasi tentang subjek ada. Penelitian ini dilakukan pada semester. Oh, ini ada waktu penelitiannya juga. Lumayan.
Kemudian variabel bebas dalam penelitian ini, oke, ini variabel ini ini objek penelitiannya. Sebetulnya ini nggak perlu disebutkan karena di bagian latar belakang udah ketahuan banget. Teknik pengumpulan data, oke, disebutkan. Apa yang tidak ada, Bapak Ibu? Yang tidak ada adalah gimana caranya subjek penelitian itu diambil. Si Ernawati bilang kelas 4 ASD yang diteliti uji coba skala besarnya berjumlah 23. Uji coba skala kecilnya berjumlah 6 siswa. Itu dari mana angka itu didapat? Kemudian ini ada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, wawancara, angket. Nah itu eh, kisi-kisinya mana? Itu kan nggak disebutkan oleh si Ernawati. Padahal harusnya ada. Misalkan tes, itu apa aja yang diteskan? Wawancara, itu pertanyaannya apa aja yang diajukan? Angket atau kuesioner, itu butir-butir yang diisi, itu apa aja? Itu kan nggak ada di sini. Harusnya ada minimal kisi-kisinya. Berarti metode penelitian miliknya Ernawati ini kurang bagus, kurang baik. Bapak Ibu jangan mencontoh yang kurang baik seperti ini. Kalau dari segi pendahuluan, saya akui sangat bagus, runtut dan lengkap. Tapi metode penelitian kurang bagus. Tadi di depan abstrak juga kurang bagus. Hasil dan pembahasan, kita lihat ternyata hasil dan pembahasan dari si Ernawati ini sangat ini Bapak Ibu. Em, sangat patuh sekali kepada tahapan ADDIE. Ada analisis, kemudian ada desain, setelah desain development, setelah development implementation, oh di sini di bawah. Setelah implementation baru evaluation atau evaluasi. Baru yang terakhir kesimpulan. Oke. Setelah kita cek Bapak Ibu, si Ernawati menuliskan hasil penelitian pengembangan media scrapbook keragaman rumah adat antara lain pengembangan desain media scrapbook keragaman rumah adat. Udah kayak gini aja kalimatnya. Wah, ini bahasa Indonesianya kurang bagus ini. Harusnya kan ada subjek, predikat, objek gitu ya Bapak Ibu. Ada SPOK, secara gramatikal kan harusnya kayak gitu. Tapi berarti ini kurang bagus. Contoh yang tidak perlu ditiru, tapi bisa dijadikan pelajaran. Nah, kita di kelayakan media ini juga enggak SPOK, ini juga enggak. Pembahasan, oke. Analisis. Pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis angket kebutuhan yang dibagikan kepada guru dan siswa. Ini menceritakan apa yang dia lakukan ketika dia sedang mendiagnosis kebutuhan akan media. Ternyata hasil diagnosisnya mengatakan bahwa sekolah, siswa dan guru itu membutuhkan media pembelajaran scrapbook. Kemudian di tahap desain dia mulai merancang atau mulai menyusun desain awal media pembelajaran scrapbook. Desain awal meliputi satu, konsep media, merancang rincian desain, dan lain-lain. Menyusun prototipe. Nah, di tahap develop, apa yang sudah dirancang tadi itu direalisasikan, diwujudkan, diceritakan oleh si Ernawati di sini. Kemudian ketika sudah selesai, masih di tahap develop, si Ernawati ini ingin memastikan apakah media yang dia buat itu bagus atau jelek. Maka dia membutuhkan validasi. Validasi kelayakan dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi diminta untuk mengukur apakah isi dari media itu sudah layak atau tidak. Ahli media juga diminta untuk mengukur apakah medianya itu eh, layak atau tidak. Misalkan kertasnya tidak mudah robek, warnanya tidak terlalu mencolok, ukuran font dan jenis fontnya sesuai dengan anak usia SD. Itu kerjaannya ahli media.
Kemudian implementation itu kita uji cobakan di mana di sekolah di kelas 4A. Di sini kan dikatakan oleh si peneliti, yaitu menguji cobakan media. Nah, ada evaluation. Evaluation itu mengevaluasi apa yang sudah diuji cobakan. Kan berdasarkan uji coba pasti ada masukan-masukan kan dari siswa atau dari guru. Itu diperoleh dari mana? Dari angket respon siswa, angket respon guru. Dari situ pasti nanti ada informasi yang bisa dianalisis. Ini ada di sini. Nanti saya share ya Bapak Ibu dokumen ini sebagai contoh. Nah, hasilnya ini untuk bisa menyimpulkan apakah media itu layak atau enggak, hasilnya ada di sini. Simpulan, apa yang bisa disimpulkan? Ya ini ringkasan dari temuan atau penegasan dari latar belakang dari permasalahan utama yang sedang dihadapi. Tadi kan permasalahan utamanya nggak ada media pembelajaran yang memadai untuk ngajar IPS. Ternyata setelah dikembangkan media scrapbook, kesimpulannya adalah media scrapbook yang dikembangkan bisa efektif untuk dipakai mengajar IPS. Ini daftar pustaka Bapak Ibu. Cara menulis daftar pustaka saya kira di buku yang kemarin saya share itu sudah ada. Bapak Ibu saya kira itu untuk jurnal pertama saya paparkan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya, Bapak, Waalaikumsalam Bu Siti Humaira. Bapak mohon izin bertanya Silakan Ibu. untuk judul Mm-mm, karya ilmiah, itu boleh dirubah nggak ya Pak ya? Kemarin kan untuk tugas 1 kan saya sudah mengirim. betul. Nah sekarang saya mau mengubah judulnya lagi. Kira-kira boleh atau tidak ya Bapak? Boleh sekali Bu untuk penyempurnaan. Hmm, Selama ya. kan tugasnya itu kan ada sampai tugas 4. Nah, Mm-mm. sebelum sampai ke tugas 4, semua perubahan masih diizinkan Bu. Uh-uh. Nanti kalau udah Berarti masuk untuk ke tugas 4 udah nggak bisa dirubah. baik Bapak. Untuk jurnalnya Bapak yang Mm-mm. 5 jurnal dan 5 bukunya juga dirubah lagi, berarti boleh ya Bapak ya? Sesuai dengan judul. Oh iya, boleh Bu. Tapi gini Bu, tugas satu yang kemarin dikerjakan itu memang udah masuk Hmm, dan udah saya periksa. ya. Ya Hmm, ada beberapa yang keliru, tapi ada juga beberapa yang benar. Nah, hmm, itu dari pihak UT tidak dinilai, tidak diminta untuk hmm, dinilai. Tapi untuk hmm, latihan dari pihak UT untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau ada ngerubah judul, ya nggak usah hmm. dikirim ulang, ya udah biarin aja. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Oh, baik, baik. Iya, kalau di tahap Ya, Bapak. berikutnya sampai ke tugas 4 nanti ternyata referensinya 5 jurnal yang dirangkum misalkan ada 3 Hmm. yang masih bisa dipakai, 2 sisanya nggak bisa dipakai. Ya udah 2 sisanya dihapus, diganti dengan 2 lainnya yang masih bisa dipakai. Cari lagi 2 gitu. Oh, baik, Bapak. Dan untuk judul itu memang harus wajib sama dengan PKP, Pak? Tidak, tidak harus. Saya malah Tidak menyarankannya harus. berbeda. Oh, lebih baik berbeda gitu, Bapak? Lebih baik berbeda. Walaupun topiknya sama, Hmm. lebih baik beda. Oh, Redaksinya gitu. beda.
Masalahnya saya mau dirubah lagi, tadinya mau disamakan dengan yang PKP gitu. Karena kemarin memang ada bahasan dari teman-teman katanya harus sama dengan PKP gitu. Oh gitu. Enggak Bu, enggak harus sama. Oh, enggak harus. Heeh. Beda nggak apa-apa. Kan kalau PKP kan kadang-kadang itu Bu, apa ya, judulnya itu dibaca membosankan gitu loh, tidak menggugah rasa ingin tahu. Uh-uh. Nah, di Karil itu karena dipublikasikan harusnya Uh-uh. bisa menjaring minat baca sebanyak-banyaknya. Jadi harus mengundang rasa ingin tahu. Maka Iya. saya sarankan sebaiknya berbeda, diubah. Iya Bapak, karena saya lihat kalau dari PKP itu kan dari mungkin dari tindakan kelas ya Bapak ya. Iya, dari PTK. Kan kalau Karil itu kayaknya kan apa ya, kasus yang memang sering terjadi di anak-anak gitu kan. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ibu yang lain ada pertanyaan barangkali? Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Mungkin pertanyaan ya Pak, mungkin untuk bisa memperjelas aja tugas yang sudah kami kerjakan. Tapi kan Bapak bilang tadi untuk tugas satu kan tidak ada penilaian. Betul. Cuman untuk latihan saja. Nah mungkin nanti ini Pak, setelah Bapak cek mungkin ada judul yang kurang atau judul yang kurang tepat atau ada yang harus dihilangkan atau ada yang harus ditambah gitu Pak. Maksud saya tuh minta tolong dikoreksi gitu loh Pak. Jadi ketika kami nanti melanjutkan ke tugas kedua, ketiga, keempat itu kami sudah benar-benar apa ya, tidak ada perubahan lagi gitu loh Pak. Yang dikhawatirkan nanti kita sudah yakin dengan judul itu, kemudian sudah lanjut mengerjakan tugas berikutnya, kemudian ada koreksi atau ada yang harus diperbaiki gitu loh Pak. Jadi minta tolong dikoreksi, misalnya judulnya kurang, harus ditambah apa, seperti apa gitu Pak. Minta tolong dikoreksi. Mungkin itu saja sih Pak. Oh iya, Bu, Bu Dera ya? Iya Pak, betul Pak. Iya. Ya Bu Dera, sebetulnya udah saya koreksi dan udah saya coret-coret, saya apa ya, saya kasih komentar gitu loh karena tidak saya print. Cuman belum saya kirimkan ke grup, rencananya mau saya kirimkan ke grup. Saya kirim ke grup nggak apa-apa ya, supaya bisa jadi pelajaran apa-apa, buat yang lain dikirim juga. di grup. Oh oke. Iya. Udah Mungkin udah kalau saya koreksi. Gimana? mungkin masukannya gini Pak, kalau memang ada koreksi atau ada yang harus ditambah atau yang harus diubah gitu, mungkin lebih baik di grup sih Pak. Tapi kan ada juga yang di komentar di learningnya. Tapi kan kadang kalau kayak di learning itu kita belum tentu buka setiap waktu gitu loh Pak. Kalau kayak di grup WA kan kita lebih enak gitu loh. Jadi bisa sewaktu-waktu ada masukan atau ini kita bisa langsung cepat koreksi gitu Pak. Jadi lebih baik di grup WA saja kalau misalkan memang ada masukan. Oh oke deh Bu. Ya rencananya saya juga seperti itu, kayaknya di grup lebih komunikatif ya daripada di e-learning. Iya Pak, betul. Udah saya ini juga sebetulnya, udah saya baca, udah saya koreksi, sudah saya komen-komenin, cuman belum sempat saya kirim ke grup. Hari ini ya saya kirim ke grup sekalian sama yang tadi kita ini, saya stabilo. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Cukup? Kita sambil jalan ya. Sambil jalan artinya kalau kita paksa untuk mengkaji semuanya selesai hari ini pasti akan susah juga. Pasti nanti sambil jalan, oh ada bagian metode yang keliru, ada bagian pendahuluan yang kurang sempurna, ada bagian ini, bagian itu yang kurang perfect. Kita sambil jalan insya Allah bisa. Karena belajar nulis karya ilmiah yang baik itu memang sejauh yang pernah saya alami butuh banyak ini Bapak Ibu, butuh banyak jam terbang. Jadi nggak bisa instan langsung menguasai secara ahli gitu, nggak bisa. Saya berkali-kali dulu belajarnya juga sama. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi,
bisa kita akhiri, kita cukupkan. Nggak ada adanya Pak. Oh, udah nggak ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas kehadirannya, atas partisipasinya dalam web kedua ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar, bisa partisipatif lagi, dan yang paling penting adalah bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Terbuka. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak.